Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video reaction ya, di mana seorang wanita ya, inang-inang ya, ini seorang perempuan ya, tukang gorengan ataupun tukang sayur lah ya mungkin. Jadi dia masuk ke roomnya Rudy ya, channelnya Rudy, lalu memaki-maki Ustadz Zuma, lalu memaki-maki anak muda yang masuk Islam ini tadi ya, Christopher, dan wah, dengan mengatakan dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas ya, sebagai penganut ajaran kasih katanya ya, kasih yang tak sampai ya, dengan mengatakan jijik lah, dengan inilah segala macam. Ini perempuan ya, dengan sukunya sendiri ya. Jujur saya juga ikut tersinggung karena saya juga Batak, dikatakan menjijik apa, jijik. Jadi dia punya anak perempuan, lebih baik dikawinkan sama orang bule daripada dikawinkan sama orang Indonesia ataupun orang Batak ya, karena dia jijik katanya. Nah ini dia perempuan ini juga pernah mengadakan kesaksian di channelnya Manu Bulu ya. Jadi banyak sekali dia apa yang dia sampaikan ya, dia katanya dahulu adalah seorang murtadin katanya kan, tapi jelas ini Batak ya, pokoknya tidak masuk di akal. Jadi apa yang disampaikannya itulah bentuk sebagai tanda kedustaan. Alangkah bencinya ya, alangkah bencinya sesungguhnya di dalam kekristenan itu pada umat Islam. Dan ini memang sesuai dengan apa yang Rudy sampaikan ya, semua agama mengajarkan kebencian. Nah sementara Islam sendiri tidak pernah mengajarkan kebencian, berarti dia telah membuka aibnya dan membuka apa yang ada di dalam kekristenan, bagaimana kekristenan itu sangat membenci umat beragama lain, yakni terutamanya pada Islam, mereka sangat membenci. Nah ini maka memang terbukalah, terungkaplah sudah bagaimana ajaran kasih itu pada mereka ya, di mana ajaran kasih tak sampai yang hanya menjadi sebuah slogan, menjadi jargon saja ya. Jadi hanya sebagai formalitas yang dimana sesungguhnya mereka sendiri tidak dapat mengaplikasikan dengan baik ya, hanya dengan kedustaan, dengan makian, dengan kebencian mereka melontarkan kata-kata yang sesungguhnya ada di dalam ajarannya itu sendiri ya, karena memang inilah kemunafikan yang ada di dalam kekristenan ya. Contoh saja ketika seorang ibu ini memaki-maki umat Islam, memaki-maki Christopher yang menjadi mualaf itu ya, lalu memaki-maki Ustadz Zuma, wah luar biasa. Toh bukti nyata di sini dia juga ingin memberikan donasi ya, memberikan donaturnya untuk donasinya untuk Rudy berdebat ya, ke Jakarta bahkan ke Eropa pun jadi katanya. Tapi di sini ternyata Rudy sendiri pun takut ya, dengan alasan tidak adil lah ini ya. Kalau memang tidak adil ya buatlah perjanjian lagi ya kan, buat tema lagi. Nah ini jelas si Rudy hanya bermulut besar ya. Memang ketika kita di dalam kekristenan itu orang-orang seperti orang-orang Kristen yang membenci Islam ini memang ya hanya pandai bermulut besar ya. Jadi itulah yang terjadi gitu ya, karena memang di dalam kekristenan itu wajib bodoh sampai mati gitu ya, hanya pandai memaki, hanya pandai menghina, hanya pandai membenci saja. Namun mereka selalu memfitnah umat Islam itu, mengajarkan kebencian, mengajarkan teroris lah segala macam. Tai kucing, yang ada mereka lah sendiri yang mempunyai tabiat seperti apa yang mereka tuduhkan sendiri kan begitu. Oke kaum muslimin, kita akan simak videonya dan kita akan saksikan bersama. Ini dia. Medsos kok kenapa tidak mau? Ada apa? Sekarang itu si Juma itu yang ini ya, halo. Kalau kalian ini mendengarkan live Bang Rudy ini saat ini, bayangkan itu kalau itu anak kalian ya. Saya sangat miris melihat mamanya si Kristo itu nangis-nangis. Ternyata
ibunya tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dia mengakui, saya mengasihi katanya, saya mengasihi mama. Jangan menangis, jangan menangis. Apa seperti itu? Anak seperti apa itu? Saya sebagai orang Batak, malu sekali saya. Betul. Saya mempunyai doli-doli 2 lagi ya. Dan saya pun berharap nanti semoga mereka sama bule aja deh. Gak ridho saya menikahkan di jijik saya. Malu saya melihat perlakuan si Kristo itu kemarin ke mamanya. Iya, saya di sini dulu, Mama. Nanti pasti akan saya pulang. Itu mamanya. Aduh, kebayang itu siang dan malam tidak pernah bisa tidur, tidak bisa makan. Jangan-jangan itu nanti kalau sudah meninggal Kristo, dengarkan baik-baik. Tidak ada kesempatan kedua. Hidup hanya sekali. Sangat miris. Sangat miris. Kenapa kemarin mereka juga sepertinya tidak setuju waktu di live-kan masalah itu dengan ibunya si Kristo. Ini kan menang sendiri. Betul. Sekarang mereka jangan macam-macam. Boleh sekarang di Indonesia katanya 90% Islam. Mana ada itu? Nggak akan ada itu sekarang. Jangan-jangan sudah 50%. Sudah meningkat. Siap, betul. 50%. Ini nih si Paul Jang tuh sekarang nih. Hari apa sih Paul Jang di Dortmund ya? Onsite loh, onsite. Dia akan berdebat ya. Ini di Dortmund ya. Sekarang sudah jangan lagi kalian kalau misalnya sudah tahu salah, sudah deh. Diam atau minta maaf. Itu aja kan? Walaupun kalian kalau sudah tahu salah, diam atau minta maaf sajalah katanya. Halo, minum kopi dulu Bu, minum kopi. karena kalian selalu mencari pembenaran, diam. Itu yang paling penting dilakukan oleh para kadrun saat ini. Sekarang udah jungkir balik kan? Covid dibilang politik pemerintah. Udah tahu Covid di seluruh dunia. Sudah nyampe ke Eropa. Macam-macam kalian ke Uni Eropa. Saya bukan karena suami saya orang Jerman. Bukan karena saya di Jerman. Saya masih ke Indonesia, saya masih melancong-melancong. Iya. Sekarang saat ini minoritas di Indonesia gak usah kalian berkoar-koar. Jadi saya pun tadi kayak ada tadi itu yang mengancam itu Rudi, jangan pernah takut itu bencong itu. Iya, slow. Bencong itu. Kurang ajar itu mengancam seperti itu. Terus tadi si Juma bilang kalau saya dilaporkan katanya. Memang mereka sedikit lapor. Si Ahok aja nggak salah. Si Ahok aja nggak salah bisa masuk penjara. Iya. Oke lah itu. Oke ya, makasih itu ya. Terima kasih itu ya. Dan iya. Makasih itu ya. Nah, demikian tadi Kak Muslimin ya. Bagaimana mereka menunjukkan kebenciannya kepada kita umat Islam, ya. Dan bagaimana mereka menunjukkan rasa sakit hatinya, ya, rasa kebenciannya, entah apa yang melatar belakangi mereka itu mesti benci kepada umat Islam, ya. Dimana mereka selalu membuat fitnah-fitnah, ya, membuat fitnahan-fitnahan yang sesungguhnya fitnah itu kembali ke diri mereka sendiri. Contoh saja Risuri Lubis ya membuat fitnah dan ternyata ya kembali ke mereka sendiri, ya. Terus ya sang Kampetmen pun sama ya, dia juga tukang fitnah, bukan orang yang pintar. Ketika berdebat pun tidak pernah menang ya, kecuali hanya berretorika saja. Jadi tidak ada keilmuannya. Di dalam kekristenan itu tidak ada keilmuannya, walaupun mereka selalu berkata diurapi Roh Kudus, urapi Roh Kudus, tapi ketika di dalam berdebat pun tidak ada apa-apanya ya. Ketika semua orang Kristen itu mengaku diurapi Roh Kudus, toh juga saling membidatkan, saling menyesatkan, tidak ada kebenaran di sana. Jadi semuanya bullshit, omong kosong ya. Jadi beruntunglah kita ya, dan bagi para mualaf pelajari agama baru kalian dengan benar ya, sehingga kalian akan teguh di dalam keimanan dan kalian akan mendapati keilmuan yang dimana akan membuat cerdas, yang akan mencerdaskan umat dan akan membuat kita berilmu ya, dimana keselamatan itu akan ditentukan dengan keilmuan kita ya, dengan keagamaan kita, dengan keilmuan kita. Jadi
Islam lah solusinya ya. Jadi antum-antum semua orang-orang yang usai mualaf, apabila antum-antum mengalami ujian, itu jangan risau, karena sesungguhnya tidaklah akan disebut sebagai orang beriman apabila mana kalian tidak belum mendapati ujian ya, sejauh mana kalian dapat beriman kepada Allah dengan sabar, kan begitu ya. Karena saya sendiri pun dahulu luar biasa saya mengalami ujian, tapi saya tetap bertahan dan saya tidak pernah ingin berniat untuk kembali ke agama yang lalu ataupun kembali menjadi penyembah manusia, tidak ya. Karena saya tetap yakin di dalam kekristenan pun kita juga acap kali mengalami kesulitan ya, acap kali kita mengalami kesusahan, malah gundah, selalu gelisah di dalam hati ya. Jadi di dalam Islam itulah yang ada ilmu pasti dan juga ada keselamatan pasti. Oke kaum muslimin, demikian saja yang dapat saya sampaikan ya. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.